Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuri Jali Sahur dari kelas D jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan mereview artikel saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran membaca. Dosen pengampu Ibu Mira Mirnawati, SPD MPD. Baik, sebelumnya saya dari kelompok 3 desain pembelajaran membaca. Baik, langsung saja. Nama Samsuri Jali Sahur, penulis Lusitunik Muharlisiani, Anang Kuku, Siti Ajijah, tahun 2017. Judul, merancang latihan berbasis komputer menggunakan weblog, Support, Hot Potatoes, dan Skip Messenger dalam menciptakan ide untuk memfasilitasi belajar kemerdekaan komprehensi membaca. Nama jurnal, Jurnal Desain, volume halaman 1/11. Judul sesuai dengan isi karena isi menggambarkan metode tentang pembelajaran berbasis komputer untuk latihan interaktif berbasis web seperti weblog, Support, Hot Potatoes, dan Skip Messenger. Pendahuluan. Yang ditampilkan di pendahuluan ini adalah media pembelajaran baik manual maupun elektronik dapat memotivasi siswa dalam belajar untuk mengikuti proses pembelajaran. Ada banyak macam teknologi, tapi penelitian ini berfokus pada penggunaan komputer dan perangkat lunak tertentu, seperti weblog, Support, Hot Potatoes. State of the art, peneliti terdahulu. Tidak ditemukan adanya peneliti terdahulu. Novelty-nya, nilai kebaruannya pada penelitian ini yaitu merancang latihan berbasis komputer, desain interaktif dan menarik berbasis komputer ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar pemahaman membaca di lingkungan yang menyenangkan. Metode penelitian. Metode penelitian ini yakni pembangunan dan pengembangan. Metode penelitian ini yakni dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan iptek Sosbud, Hemondalk 2011, Hutte Skut 2006 mengatakan ada 3 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, mencoba pengkajian secara luas tentang desainnya. Yang kedua, peningkatan desain pembelajaran pemahaman bacaan berbasis komputer. Yang ketiga, penyusunan learning design based. Ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang desain belajar membaca pemahaman yang akan dibuat. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini memberikan kontribusi bagi pembangunan latihan desain berbasis komputer dengan menggunakan weblog, perangkat lunak kentang panas, dan skip pembawa pesan dalam menciptakan ide untuk memfasilitasi belajar mandiri dalam membaca pemahaman semester keempat dengan seperangkat metode yang optimal mendukung pengembangan iptek inovasi. Aplikasi berbasis komputer ini juga sebagai media proses belajar mengajar karena mereka adalah variasi baru yang bagus sehingga siswa akan tertarik belajar pemahaman bacaan, bisa berbagi cerita, merayakan ultah, belajar bahasa, terus rapat dan hampir semua hal yang perlu mereka lakukan setiap hari. Baiklah, selanjutnya saya akan mereview artikel kelompok 3 desain pembelajaran membaca. Di dalam kelompok 3 desain pembelajaran membaca ada 9 artikel, tetapi hanya 2 yang akan saya review dan jelaskan. Baik, yang pertama, nama Alhayum Lutfia Antuke, penulis Muhammad Alfian Hadis Saputra, tahun 2020. Judul, Desain Pembelajaran Membaca Kitab Kuning, Model Dix and Cerai di Madrasah Diniyah Darut Taqwa Gresik. Nama jurnal, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, volume 16 nomor 1. Judul,
Judul sudah sesuai dengan isi karena pada judul artikel ini terkait desain pembelajaran membaca kitab kuning model Dix and Cherry di Madrasah Diniyah Darut Taqwa Gresik, di mana dengan desain pembelajaran ini dapat membimbing para peserta didik dalam membaca kitab kuning agar dapat menambah gudang ilmu keislaman. Pendahuluan. Yang ditampilkan di pendahuluan adalah fakta bahwa mempelajari kitab kuning bukanlah merupakan hal yang mudah, terutama bagi orang awam, sebab setiap kalimat dalam kitab kuning berbentuk bahasa Arab dan tidak menyandang harokat, sehingga dibutuhkan ilmu khusus. State of the art, peneliti terdahulu. Tidak ditemukan adanya mengenai peneliti terdahulu. Novelty. Nilai kebaruan pada penelitian ini yaitu penerapan desain pembelajaran membaca kitab kuning model Dix and Cherry. Desain ini merupakan salah satu model pengajaran yang menekankan pada pemahaman dalam membaca. Sebelumnya model yang digunakan adalah berbentuk bahasa Arab. Metode penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penulisan artikel ini dengan analisis deskriptif, deduktif, dan induktif menggunakan beberapa data hasil dari beberapa literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan. Hasilnya menunjukkan bahwa desain pembelajaran membaca kitab kuning model Dix and Cherry di Madrasah Diniyah Darut Taqwa Gresik ialah programnya dapat membimbing para peserta didik dalam membaca kitab kuning agar dapat menambah gudang ilmu keislaman. Beberapa siswa yang kesulitan dalam pembelajaran membaca ini akan menjadi lebih mudah dengan adanya model Dix and Cherry dalam pembelajaran membaca kitab kuning tersebut. Hal ini dapat mendukung pembelajarannya dalam membaca kitab kuning. Baiklah, selanjutnya saya akan mereview artikel yang kedua. Nama Indah Nursafitri Usman, penulis Maria Teherisia Lintang Larasati dan Yudi. Tahun 2021, judul Desain Pembelajaran Seluler dengan Membaca Cepat. Nama jurnal Google Scholar, volume 519, halaman 70-73. Judul telah sesuai dengan isi. Di dalam isi telah menjelaskan tentang desain pembelajaran membaca cepat dengan menggunakan aplikasi yang dapat diakses dalam media seluler. Namun, di dalam judul tidak dijelaskan bahwa desain pembelajaran ini lebih difokuskan pada siswa musik saja. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan telah dijelaskan bahwa penggunaan multimedia untuk mendukung proses membaca cepat seperti salah satunya handphone sudah menjadi kebutuhan setiap orang, terlebih kepada siswa musik. State of the art, peneliti terdahulu. Penelitian ini diambil dari buku Solfège des Solfèges oleh Adolf Dafhauser. Novelty. Nilai kebaruannya pada penelitian ini karena penulis menerapkan metode pembelajaran membaca cepat dengan menggunakan smartphone setiap siswa agar pembelajaran dapat dilaksanakan di luar maupun di dalam sekolah. Aplikasi yang digunakan oleh penulis pun dapat diakses pada semua device maupun PC. Metode penelitian. Metode penelitian pengembangan. Data dikumpulkan dengan analisis visual, studi literatur, dan wawancara, kemudian ditranskripsikan ke Musescore untuk dapat diakses dalam setiap device siswa. Hasil dan pembahasan. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa musik dapat yakin dengan kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi yang sudah ada dan dipadukan dalam pembelajarannya. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan karena motivasi belajar siswa tergantung pada minat mata pelajaran yang diambil,
Beberapa siswa yang kesulitan dalam pembelajaran ini akan menjadi lebih mudah dengan adanya aplikasi yang dapat mendukung pembelajarannya di mana saja dan kapan saja. Musascore pun sangat bermanfaat bagi guru dan siswa karena platform pengajarannya dibentuk secara ideal untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas guru maupun siswa itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan mereview artikel dari kelompok 1, yakni metode pembelajaran membaca. Di dalam artikel kelompok 3, metode pembelajaran membaca, ada 10 artikel, tetapi hanya satu yang akan saya jelaskan. Nama, Arham Kase, penulis Winnie Kori Fatima, Livia Khairunisa, Budi Frihat Miningtyas. Tahun 2020, judul Metode pembelajaran berbasis game untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis aksara Jawa. Nama jurnal, Jurnal Ilmu Pendidikan. Volume 3, nomor 1. Halaman 17-20. Judul. Judul tidak sesuai dengan isi. Isi menggambarkan metode pembelajaran membaca, sedangkan isi membahas tentang pembelajaran menulis. Pendahuluan. Yang ditampilkan pada pendahuluan adalah adanya fakta bahwa pembelajaran membaca aksara Jawa monoton. Padahal pembelajaran membaca sangat penting bagi perkembangan literasi. Kedua, pengajar aksara Jawa belum ada yang memadai. State of the art, peneliti terdahulu. Peneliti merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Slavin pada tahun 2011. Penelitian ini tentang TGT. Novelty. Nilai kebaruan pada penelitian ini yaitu penerapan metode pembelajaran membaca berbasis game pada pembelajaran membaca aksara Jawa. Selama ini pembelajaran membaca aksara Jawa menggunakan metode konvensional walaupun yang dipelajari adalah aksara Jawa, tetapi bukan berarti tidak bisa dipadukan dengan metode pembelajaran modern. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data dari penelitian ini adalah pengasuh, anak asuh, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Hasil dan pembahasan. Hasil setelah penelitian ini sangat memuaskan karena banyak anak yang memahami sistem pembelajaran menggunakan metode permainan edukatif ini. Dan pengamatan selama pengajaran, banyak anak-anak senang dengan program ini. Metode pembelajaran alfabet Jawa berdasarkan permainan edukatif sangat efektif untuk melatih, membaca dan menulis karakter Jawa. Karena anak-anak lebih antusias dan cenderung ingin tahu tentang permainan yang disampaikan dan tidak membosankan bahkan ketika membahas materi pelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan mereview artikel dari kelompok 2, yakni media dan penilaian pembelajaran membaca. Di dalam kelompok 3, media dan penilaian pembelajaran membaca, ada 9 artikel, tetapi hanya satu yang akan saya jelaskan. Nama, Nindrawati Pakaya, penulis Romela, tahun 2017, judul Model Simulasi Media Market dalam Pembelajaran Membaca. Dena, siswa SMP 1, Punggelan, Banjarnegara. Nama jurnal, Journal of Education and Teaching. Volume 11, halaman 171 sampai 182. Judul. Judul sudah sesuai dengan isi. Isi menggambarkan tentang penggunaan media market melalui model pembelajaran simulasi untuk meningkatkan kemampuan membaca Dena. Pendahuluan. Yang ditampilkan pada pendahuluan adalah adanya fakta bahwa tidak semua siswa SMP mampu membaca Dena dengan baik dan benar. Padahal dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, keterampilan membaca Dena merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa SMP atau MTS. Kedua, dalam proses pembelajaran membaca, guru hanya menggunakan media gambar arah mata angin atau Dena,
sekolah yang dipajang di papan tulis dengan metode penugasan. Oleh sebab itu, pembelajaran membaca denah terkesan monoton, tidak menyenangkan sehingga siswa tidak aktif dan cepat bosan sehingga sulit memahami materi. State of the art, peneliti terdahulu. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dikembangkan oleh Richard Wing dalam salah satu pusat layanan regional New York, atau Wing dalam Joyce, Weil, dan Calhoun 2011 436 tentang model simulasi membaca denah. Novelty. Nilai kebaruan pada penelitian ini yaitu penggunaan media maket, jenis building, models tipe, urban models. Selama ini pembelajaran membaca denah hanya menggunakan media gambar, arah mata angin atau denah sekolah yang dipajang di papan tulis. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis penelitian tidak kelas atau PTK atau Classroom Action Research yang terdiri atas 2 siklus tindakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Hasil dan pembahasan. Penggunaan media maket melalui model simulasi terbukti dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran membaca denah. Peningkatan hasil dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai hasil tes kemampuan membaca denah dengan nilai rata-rata dari siklus 1 ke siklus 2 mengalami peningkatan sebesar 13,41 yaitu dari 73 dengan kategori sedang menjadi 86,41 termasuk pada kategori tinggi. Selain itu, jumlah siswa yang lulus KKM juga mengalami peningkatan sebesar 37,93% yaitu dari 12 siswa atau 41,38% menjadi 23 siswa atau 73,31 atau 79,31%. Baiklah, itulah hasil mereview artikel saya dan mereview artikel kelompok sendiri dan kelompok lain. Saya memohon maaf apabila ada salah kata atau kekeliruan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.